Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Amanda dan teman saya Syahira Naila Syafran. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akuntansi menengah pertama. Yang pertama, di bab 4, laporan laba rugi dan informasi terkait. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi. 2. Kejelasan isi dan format laporan laba rugi. 3. Diskusikan bagaimana melaporkan berbagai pos pendapatan. 4. Menjelaskan pelaporan perubahan dan kesalahan akuntansi. 5. Jelaskan laporan ekuitas terkait. Bab ini juga mencangkup banyak diskusi konseptual yang merupakan bagian integral dari topik yang disajikan di sini. Pertinjau bab 4, seperti yang ditunjukkan oleh cerita pembuka berikut, perusahaan berusaha memberikan informasi laporan laba rugi yang mereka yakini berguna untuk pengambilan keputusan investor membutuhkan informasi yang lengkap dan sebanding tentang pendapatan dan komponennya untuk melaporkan perusahaan dengan benar. Dalam bab ini, kami memeriksa berbagai jenis pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang mempengaruhi laporan laba rugi dan informasi terkait sebagai berikut. Laporan keuangan berubah. Laporan keuangan berubah. Perusahaan menunjukkan bahwa laba operasi yang disesuaikan yang disebut ukuran kinerja alternatif karena percaya bahwa informasi tambahan ini yang berada di luar cakupan data yang diamankan IFRS untuk dilaporkan, membantu pengguna untuk lebih memahami perusahaan. Misalnya, manajemen grup RPC menggunakan ukuran ini untuk menganalisis kinerja, mengalokasikan sumber daya, menganggarkan, dan membayar insentif karyawan. Lebih lanjut, dicatat bahwa ukuran ini meskipun ditentukan oleh IFRS, mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan ukuran laba perusahaan lain. Akhirnya, perusahaan menyatakan bahwa ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pengganti atau lebih unggul pengukuran laba IFRS. Mengapa perusahaan melakukan penyesuaian penambahan ini? Satu alasan utama adalah bahwa penyesuaian percaya item pada laporan laba rugi tidak mewakili hasil operasi. Berikut adalah contoh lain menggunakan Marks and Spencer atau MNS. Pada suatu waktu, MNS melaporkan dalam penyesuaian jadwal terpisah untuk laba bersih dan untuk item seperti biaya program strategis, biaya rekonstruksi, dan biaya penurunan nilai. Semua penyesuaian ini dilakukan pendapatan yang disesuaikan lebih tinggi dan pendapatan yang dilaporkan. Skeptis terhadap praktek ini mencatat bahwa penyesuaian ini umumnya mengarah pada laba bersih yang disesuaikan lebih tinggi. Selain itu, mereka mencatat bahwa sulit untuk membandingkan angka yang disesuaikan atau performa ini karena satu perusahaan mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang diyakininya yang mendasar bagi bisnis. Dalam banyak hal, praktik pelaporan performa untuk perusahaan seperti RPC NMS mewakili kritik tersirat terhadap standar laporan keuangan tertentu, termasuk bagaimana informasi tersebut disajikan pada laporan laba rugi. IASB telah memulai proyek presentasi laporan keuangan untuk mengatasi kekhawatiran pengguna tentang praktik ini. Pengguna percaya Anda terlalu banyak alternatif untuk mengklasifikasikan dan melaporkan informasi laba rugi. Misalnya, beberapa perusahaan memisahkan produk seperti bahan dan tenaga kerja serta biaya umum dan administrasi seperti sewa dan utilitas. Dalam pelaporan laba rugi mereka, perusahaan lain hanya melaporkan biaya produk dan biaya umum dan administrasi secara agregat, yang membuat sulit untuk memahami sifat biaya ini, berulang atau tidak berulang, tetap atau variabel. Hasilnya adalah bahwa dua perusahaan yang berbeda dapat memenuhi standar yang ada untuk penyajian laporan laba rugi, tetapi sangat bervariasi dalam detail yang diberikan. Yang dibutuhkan adalah seperangkat prinsip umum harus diikuti ketika informasi laba rugi disajikan. Pekerjaan berkelanjutan IASB dalam penyajian laporan keuangan sedang mengalami kemajuan. Dengan draft exposure diharapkan segera lihat situs web IFRS untuk lebih lanjut informasi tentang status proyek. Proyek penyajian laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan prinsip-prinsip yang diperlukan.
Laporan laba rugi. Tujuan pembelajaran 1, mengidentifikasi kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu. Hal ini juga sering disebut laporan laba rugi atau laporan pendapatan. Komunitas bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Ini memberi investor dan kreditur informasi yang membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. 2. Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Informasi tentang kinerja masa lalu membantu menentukan tren penting yang jika berlanjut memberikan informasi tentang kinerja masa depan. Misalnya, General Electric atau GE AS pada suatu waktu melaporkan peningkatan pendapatan yang konsisten. Jelas, kesuksesan masa lalu tidak selalu berarti kesuksesan masa depan. Namun, analisis dapat memprediksi pendapatan dan arus kas masa depan dengan lebih baik jika ada korelasi yang masuk akal antara kinerja masa depan dan masa lalu. 3. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Informasi tentang berbagai komponen pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian menyoroti hubungan di antara mereka. Ini juga membantu untuk menilai risiko tidak mencapai tingkat tertentu arus kas di masa depan. Misalnya, investor dan kreditur sering memisahkan kinerja operasi Siemens AG dari operasi yang diberhentikan karena Siemens terutama menghasilkan pendapatan dan uang tunai melalui operasinya. Dengan demikian, hasil dari operasi yang dilanjutkan memiliki signifikasi yang lebih besar untuk memprediksi kinerja masa depan daripada hasil dari operasi yang dihentikan. 4. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Informasi tentang berbagai komponen pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian menyoroti hubungan di antara mereka. Ini juga membantu untuk menilai risiko tidak mencapai tingkat tertentu arus kas di masa depan. Misalnya, investor dan kreditur sering memisahkan kinerja operasi Siemens AG dari operasi yang diberhentikan karena Siemens terutama menghasilkan pendapatan dan uang tunai melalui operasinya. Dengan demikian, hasil dari operasi yang dilanjutkan memiliki signifikasi yang lebih besar untuk memprediksi kinerja masa depan daripada hasil dari operasi yang diberhentikan. Singkatnya, informasi dalam laporan laba rugi, pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan dan kerugian membantu pengguna mengevaluasi kinerja masa lalu. Ini juga memberikan wawasan tentang kemungkinan mencapai tingkat arus kas tertentu di masa depan. Batasan laporan laba rugi. Karena laba bersih merupakan perkiraan dan mencerminkan sejumlah asumsi, pengguna laporan laba rugi perlu menyadari batasan tertentu yang terkait dengan informasinya. Beberapa batasan tersebut antara lain: 1. Perusahaan menghilangkan item dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur dengan andal. Praktek ini saat ini dilarang pengakuan item tertentu dari penentuan pendapatan. Meskipun efek dari item ini bisa dibilang mempengaruhi kinerja perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin tidak mencatat laba dan rugi yang belum direalisasi pada sekuritas investasi tertentu karena akan ketidakpastian bahwa ia akan menyadari perubahan nilai. Selain itu, semakin banyak perusahaan seperti L'Oreal dan Daimler mengalami peningkatan nilai karena pengenalan merek, layanan pelanggan, dan kualitas produk. Kerangka umum untuk mengidentifikasi dan melaporkan jenis nilai ini masih kurang. 2. Angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Satu perusahaan dapat mendepresiasi aset pabriknya secara dipercepat. Yang lain memilih depresiasi garis lurus. Dengan asumsi semua faktor lainnya sama, perusahaan pertama akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Akibatnya kami membandingkan apel dan jeruk. Pengukuran pendapatan melibatkan penilaian, misalnya satu perusahaan dengan etikat baik dapat memperkirakan masa manfaat aset menjadi 20 tahun, sementara perusahaan lain menggunakan estimasi 15 tahun untuk jenis aset yang sama. Demikian pula beberapa perusahaan mungkin membuat perkiraan optimis tentang biaya generasi di masa depan dan beban piutang tak tertagih yang menghasilkan beban yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih tinggi. Singkatnya, beberapa keterbatasan laporan laba rugi mengurangi kegunaan informasinya untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Kualitas penghasilan diskusi kita sejauh ini telah menyoroti
pentingnya informasi dalam laporan laba rugi untuk keputusan investasi dan kredit, termasuk evaluasi perusahaan dan manajernya. Dua perusahaan berusaha memenuhi dan mengalahkan ekspektasi pasar sehingga harga pasar saham dan nilai kenaikan kompensasi manajemen. Akibatnya perusahaan memiliki insentif untuk mengelola pendapatan untuk memenuhi target pendapatan untuk menghasilkan pendapatan terlihat kurang beresiko. Regulator telah menyatakan keprihatinan bahwa motivasi untuk memenuhi target pendapatan dapat mengesampingkan praktek bisnis yang baik. Hal ini mengikis kualitas pendapatan dan kualitas pelaporan keuangan seperti yang dicatat oleh regulator. Mengelola mungkin memberi jalan kepada manipulasi, mungkin kalah dengan ilusi. Apa itu manajemen laba? Hal ini sering didefinisikan sebagai waktu yang direncanakan dari pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian untuk menghaluskan penggaduhan pendapatan. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan menggunakan manajemen laba meningkatkan pendapatan pada tahun berjalan dengan mengorbankan pendapatan di bertahun-tahun mendatang. Misalnya, mereka mengaku penjualan sebelum waktunya untuk meningkatkan pendapatan, seperti yang dicatat oleh orang komentator itu, seperti membuka gabus di membuka sebotol anggur sebelum siap. Perusahaan juga menggunakan manajemen laba untuk menurunkan laba saat ini guna meningkatkan laba di masa yang akan datang. Kasus ini klasik adalah pendanaan cadangan cookie jar. Perusahaan menetapkan ini dengan menggunakan asumsi yang tidak realistis untuk memperkirakan kewajiban untuk item seperti kewajiban lingkungan, biaya rekonstruksi, dan pengembalian garansi. Perusahaan kemudian mengurangi cadangan ini untuk meningkatkan pendapatan yang dilaporkan di masa depan. Manajemen laba seperti itu secara negatif mempengaruhi kualitas laba yang informasi dengan cara yang kurang berguna untuk memprediksi laba masa depan dan arus kas. Pasar mengandalkan kepercayaan ikatan antara pemegang saham dan perusahaan harus kuat. Investor atau pihak lain yang kehilangan kepercayaan terhadap angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan akan merusak pasar modal. Apa arti angka 4? Nomor kesekian mengelola laba naik dan turun berdampak pada kualitas laba. Mengapa perusahaan melakukan praktik seperti itu? Penelitian menyimpulkan bahwa banyak perusahaan mengubah pendapatan kuartalan untuk memenuhi harapan investor. Bagaimana mereka melakukannya? Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menaikkan angka pendapatan mereka sebesar 10 sen atau 2 sen. Itu kemungkinan mereka membulatkan hasil hingga tinggi seperti yang diilustrasikan dalam bagian berikut. Apa yang ditunjukkan oleh penelitian adalah bahwa angka 4 lebih jarang muncul di tempat ke-10 daripada digit lainnya, dengan secara signifikan lebih jarang daripada yang diharapkan secara kebetulan. Efek ini disebut quadropia untuk perusahaan tipikal dalam penelitian ini. Peningkatan 31.000 laba bersih triwulan yang meningkatkan laba per saham sebesar 10 sen. Analisis hasil kuartalan yang lebih baru untuk lebih dari 2.600 perusahaan menunjukkan bahwa pembulatan ke atas lebih umum daripada pembulatan ke bawah. Studi terbaru lainnya memperkuat kekhawatiran tentang manajemen laba. Berdasarkan survei terhadap 169 financial official perusahaan publik dan dengan wawancara mendalam terhadap orang, studi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan berkualitas tinggi tidak dapat bertahan jika didukung oleh arus kas aktual dan ketika mereka menghindari pikiran jangka panjang yang tidak dapat diandalkan. Namun sekitar 20% perusahaan mengelola pendapatan untuk menggambarkan kinerja ekonomi mereka secara keliru, dan ketika mereka mengelola pendapatan itu berisi menggambarkan EPS dan rata-rata 10%. Apakah manajemen laba seperti itu menjadi bagian besar dari investor itu jika mereka tidak dapat menentukan dampaknya terhadap kualitas laba? Tujuan belajar 2 menjelaskan isi dan format laporan laba rugi. Elemen laporan laba rugi laba bersih dihasilkan dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pendekatan transaksi berfokus pada aktivitas terkait pendapatan yang telah terjadi selama periode berikut. 4 pernyataan tersebut selanjutnya dapat diklarifikasikan pendapatan menurut pelanggan.
Ini link produk atau fungsi dengan operasi dan non-operasi. Dua elemen utama dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang terkait dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Yang kedua, beban adalah penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas. Pendapatan timbul dari aktivitas biasa perusahaan dan dalam berbagai bentuk seperti penjualan, biaya, bunga, dividen, dan sewa. Keuntungan merupakan pos-pos lain yang mempengaruhi definisi pendapatan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan termasuk misalnya keuntungan dari penjualan aset jangka panjang atau keuntungan yang belum direalisasikan dari perdagangan sekuritas. Definisi biaya mencangkup biaya dan kerugian. Beban umumnya timbul dari aktivitas biasa perusahaan dan dalam berbagai bentuk, seperti harga pokok penjualan, depresiasi, sewa, gaji, dan upah, dan pajak. Kerugian merupakan pos-pos lain yang mempengaruhi definisi beban dan mungkin timbul atau tidak dalam kegiatan perusahaan yang biasa. Kerugian termasuk kerugian atas biaya restrukturisasi, kerugian yang terkait dengan penjualan aset jangka panjang, atau kerugian yang belum direalisasi atau sekuritas yang diperdagangkan. Ketika keuntungan dan kerugian di laporan dalam laporan laba rugi umumnya diungkap secara terpisah karena pengetahuan tentang hal tersebut berguna untuk menilai masa depan. Sebagian besar pembuat keputusan menemukan bagian-bagian dari laporan keuangan lebih berguna daripada keseluruhan. Seperti yang kami tunjukkan sebelumnya, investor dan kreditur tertarik untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas masa depan. Memiliki elemen laporan laba rugi yang ditampilkan secara rinci dan dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya, memungkinkan pengambilan keputusan untuk menilai pendapatan dan arus kas masa depan dengan lebih baik. Komponen antara dari laporan laba rugi. 1. Bagian penjualan atau pendapatan menyajikan penjualan diskon, potongan harga, retur, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai jumlah bersih dari pendapatan penjualan. 2. Bagian harga pokok penjualan menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan, laba kotor pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. 3. Beban penjualan melaporkan pengeluaran yang dihasilkan dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan. Beban administrasi atau umum melaporkan biaya administrasi umum. 5. Pendapatan dan beban lainnya mencakup sebagai besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan pengeluaran yang disediakan di atas. Pos-pos seperti keuntungan dan kerugian, penjualan aset berumur panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga sering dilaporkan. Pendapatan dari operasi hasil perusahaan dari operasi normal. 6. Biaya pembiayaan. Item terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan selanjutnya disebut sebagai beban bunga. Penghasilan sebelum pajak penghasilan. Total pendapatan sebelum pajak penghasilan. 7. Pajak penghasilan. Bagian singkat laporan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan. Pendapatan dari operasi berkelanjutan, hasil perusahaan sebelum keberuntungan atau kerugian apapun dari operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian pada operasi yang berhentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih. 8. Operasi yang diberhentikan. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari disposisi komponen perusahaan, batas pemasukan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode tertentu. 9. Kepentingan non-pengendali. Mengajukan alokasi laba bersih kepada pemegang saham, pengendali, dan kepentingan non-pengendali. 10. Laba per saham. Jumlah per saham yang dilaporkan. Ini adalah format laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, sebuah perusahaan ingin menyajikan pernyataan yang sederhana dan ringkas, sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan faktor-faktor penting. Di sisi lain, ia ingin mengungkapkan hasil dari semua kegiatan dan memberikan lebih dari sekedar laporan kerangka. Akibatnya, laporan laba rugi selalu menyertakan elemen dasar tertentu, tetapi perusahaan dapat menyajikan dalam berbagai format. Laporkan berbagai item pendapatan
Laba kotor BOC Hong Kong Company dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Pengungkapan penjualan bersih berguna karena BOC Hong Kong mengumpulkan pendapatan penjualan reguler sebagai item terpisah. Ini mengungkapkan pendapatan yang tidak biasa atau insidental dalam pendapatan dan biaya lainnya. Akibatnya analisis dapat lebih mudah memahami dan menilai tren pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Demikian pula, laporan laba kotor memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan masa depan. Pembaca pernyataan dapat mempelajari tren laba kotor untuk memahami bagaimana tekanan persaingan mempengaruhi laba pendapatan dari operasi. BOC Hong Kong Company menentukan pendapatan dari operasi yang mengurangi beban penjualan, administrasi, serta pendapatan dan beban lain dari laba kotor. Pendapatan dari operasi menyoroti item yang mempengaruhi kegiatan bisnis reguler. Dengan demikian, ini adalah metrik yang sering digunakan oleh analisis dalam membantu memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Klasifikasi perusahaan diharuskan untuk menyajikan analisis yang diklasifikasikan menurut sifatnya, seperti biaya bahan yang digunakan, tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, biaya penjualan, biaya iklan, beban kerja, beban penjualan, dan beban amortisasi. Atau sisa ini seperti beban pokok penjualan, beban administrasi, seperti beban pokok penjualan, beban penjualan, dan keuntungan. Metode network expense adalah mudah diserap karena alokasi untuk fungsi tidak diperlukan. Untuk perusahaan manufaktur yang harus mengalokasikan biaya untuk produk yang dihasilkan, menggunakan pendekatan sifat dan kemungkinan perusahaan untuk melakukan pengeluaran atau membuat alokasi yang sewenang-wenang. Metode fungsi biaya bagaimanapun sering dipandang lebih relevan karena metode ini mengidentifikasi pemicu biaya utama perusahaan dan oleh untuk pengguna menilai apakah jumlah ini sesuai untuk pendapatan yang dihasilkan. Seperti yang ditunjukkan, kelemahan dari metode ini adalah bahwa alokasi biaya untuk berbagai fungsi berubah dan karena itu klasifikasi biaya jadi menyesatkan. Keuntungan dan kerugian apa yang harus dimasuk dalam laba bersih masih konversasional. Misalnya, haruskah segera melaporkan keuntungan dan kerugian dan koreksi pendapatan dan beban bertahun-tahun sebelum hasil bahan sebagai bagian dari ditanam? Atau haruskah perusahaan menyajikan lebih dahulu dalam pelaksanaan laba rugi dan kemudian membawanya ke laba ditahan? Masalah ini sangat penting karena jumlah yang dan besarnya barang-barang ini sangat besar. Misalnya, ilustrasi 4.7 mengidentifikasi jenis dan jumlah keuntungan dan kerugian yang paling umum dilaporkan dalam survei tahap 500 perusahaan besar. Pastikan bahwa lebih dari 40% dari perusahaan yang disurvei melaporkan biaya rekonstruksi yang kali berisi penghapusan item satu kali lainnya. Sebuah survei terhadap 200 pengadopsi IFRS menunjukkan bahwa sekitar 27% dari perusahaan yang disurvei melaporkan biaya operasi yang dihentikan. Seperti yang dibahas dalam cerita pembuka kami membutuhkan praktek pelaporan pendapatan yang konsisten dan sebanding untuk menghindari informasi promosi yang dilaporkan oleh perusahaan. Mengembangkan kerangka kerja untuk melaporkan keuntungan dan kerugian ini penting untuk memastikan informasi pendapatan yang dapat diandalkan. Beberapa pengguna pendapat bahwa ukuran pendapatan yang paling berguna hanya mencerminkan elemen pendapatan dan pengeluaran reguler dan berulang. Item yang tidak bisa dan tidak berulang tidak mencerminkan kekuatan pendapatan perusahaan di masa depan. Sebaliknya, yang lain memperingatkan bahwa fokus pada pendapatan yang mengkecualikan item ini berpotensi melewatkan informasi penting tentang kinerja perusahaan. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung, terkait dengan operasi pemberian kontribusi untuk jangka panjang profit seperti yang dicatat oleh seorang analisis. Penghapusan ini penting karena mereka berbicara tentang volatilitas pendapatan masa lalu. Secara umum, IASB mengambil posisi bahwa pendapatan dan beban serta pendapatan dan beban lainnya terus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan diri. Operasi misalnya tidak dapat untuk mengecualikan item yang jelas terkait dengan operasi seperti penurunan persediaan dan biaya rekonstruksi
restrukturisasi dan relokasi karena terjadi tidak teratur atau jarang atau jumlahnya tidak biasa. Namun demikian pula tidak dapat untuk pengecualian item dengan alasan bahwa mereka tidak melibatkan seperti biaya depresiasi dan amortisasi. Namun perusahaan dapat memberikan item baris, judul, dan tambahan jika penyajian tersebut relevan dengan memahami tentang kinerja keuangan entitas. IFRS menunjukkan item tambahan yang mungkin memerlukan pengungkapan dan laporan lebih untuk membantu pengguna memproduksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Contohnya item yang tidak biasa adalah sebagai berikut. Kerugian penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih atau aset tetap hingga jumlah yang dapat diperoleh kembali, serta pengembalian penurunan nilai tersebut, kerugian rekonstruksi kegiatan perusahaan dan pengembalian penyisihan dan biaya rekonstruksi keuntungan atau kegiatan pelepasan item properti pabrik dan peralatan atau investasi penyelesaian integrasi. Terus ada pengembalian kewajiban lainnya. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan melaporkan item-item ini sebagai bagian dari operasi dan mengungkapkannya dengan sangat rinci. Jika jumlahnya material, beberapa misalnya hanya menunjukkan setiap item secara item terpisah pada laporan laba rugi sebelum pendapatan dari operasi. Perusahaan lain menggunakan keterangan pendapatan dan pengeluaran lain dan kemudian merinci di bagian ini, atau dalam catatan atas laporan keuangan untuk tujuan pekerjaan rumah merinci keuntungan, kerugian, pendapatan, dan pengeluaran yang tidak dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dan pengeluaran bagian dari laporan laba rugi di bagian penghasilan dan pengeluaran lainnya. Penghasilan sebelum pajak penghasilan. Beck Hong menghitung pendapatan sebelum pajak penghasilan dengan mengurangi beban bunga, sering disebut sebagai biaya pembiayaan. Dari pendapatan dari operasi di bawah IFRS, perusahaan harus melaporkan biaya pendanaan mereka pada laporan laba rugi. Alasan persyaratan ini adalah untuk membedakan antara kegiatan usaha perusahaan dan kegiatan pembiayaan. Dalam kebanyakan kasus, biaya pembiayaan melibatkan beban bunga. Dalam situasi ini, perusahaan item offset, seperti beban bunga terhadap pendapatan bunga. Ilustrasi 4.8 menunjukkan bagaimana New Network Rail menyajikan biaya pembiayaan yang hanya menyebabkan beban bunga. Seperti yang ditunjukkan, beberapa perusahaan menyimbangi pendapatan bunga dan beban bunga dan mengidentifikasikannya sebagai baik biaya keuangan atau beban bunga dan pendapatan bunga bersih. Untuk keperluan pekerjaan rumah, mempertimbangkan hanya beban bunga sebagai biaya pendanaan. Pendapatan bunga atau pendapatan harus dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan dan beban lainnya. Batas pemasukan. Beck Hong memotong pajak penghasilan dari penghasilan sebelum pajak penghasilan untuk mendapatkan laba bersih. Laba bersih merupakan pendapatan setelah semua pendapatan dan beban untuk periode tersebut dipertimbangkan. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pajak penghasilan dilaporkan pada laporan laba rugi tepat sebelum laba bersih karena beban ini tidak dapat dihitung sampai semua pendapatan dan beban ditentukan. Dalam praktiknya, pemahaman tentang bagaimana perusahaan sampai pada pajak penghasilan untuk periode tersebut adalah penting. Misalnya, beberapa item pendapatan mungkin memiliki tarif pajak berbeda yang berkaitan dengannya. Dalam kasus lain, pos pengeluaran mungkin tidak dapat dikurungkan. Untuk tujuan pajak penghasilan, memahami situasi ini memungkinkan pengguna untuk memprediksi dengan lebih baik apa yang akan terjadi di masa depan bagi perusahaan. Akibatnya, sering terjadi pengungkapan yang luas terkait bagaimana jumlah beban pajak penghasilan ditentukan. Laba per saham. Sebuah perusahaan biasanya meringkas hasil operasinya dalam satu angka penting, laba bersih. Namun, dunia keuangan telah secara luas menerima angka yang bahkan lebih tersaring sebagai indikator bisnis yang paling signifikan, laba per saham. Perhitungan laba per saham biasanya mudah. Laba per saham adalah laba bersih dikurangi dividen preferensi atau penghasilan yang tersedia untuk pemegang saham biasa, dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, prospektus, materi proxy, dan laporan
tahunan kepada pemegang saham biasanya menggunakan rasio laba bersih per saham atau laba per saham. Proses keuangan dan analisis sekuritas juga melalui EPS karena pentingnya perusahaan harus mengungkapkan laba per saham di muka laporan laba rugi. Banyak di perusahaan memiliki struktur modal sederhana yang hanya mencakup saham biasa. Untuk perusahaan-perusahaan ini, prestasi seperti laba per saham sesuai pada laporan laba rugi. Namun dalam banyak kasus, laporan per saham perusahaan dapat mengalami dilusi atau pengurangan di masa depan karena kontingensi yang ada memungkinkan penerbitan saham tambahan. Singkatnya, kesederhanaan dan kesediaan angka EPS menyebabkan penggunanya secara luas karena pentingnya publik. Bahkan publik yang berpengetahuan luas menekankan pada laba per saham. Perusahaan harus membuat angka EPS sebermakna mungkin. Operasi yang dihentikan. Seperti dibahas sebelumnya, salah satu jenis yang paling umum dari item yang tidak biasa adalah operasi yang diberhentikan. YSB mendefinisikan operasi yang diberhentikan sebagai komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklarifikasikan sebagai dimiliki untuk penjual. Dan satu mewakili lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi, atau dua merupakan bagian dari rencana tunggal yang terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi, atau tiga adalah anak perusahaan yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud untuk dijual kembali. Untuk mengilustrasi sebuah komponen lever memproduksi dan menjual produk konsumen ini memiliki beberapa kelompok produk masing-masing yang lini produk dan merek yang berbeda. Bagi Unilever, grup produk adalah level terendah yang dapat membedakan operasi dan arus kas dengan jelas dari operasi perusahaan lainnya. Oleh karena itu, masing-masing kelompok produk merupakan bagian dari perusahaan. Jika suatu komponen yang buang, Unilever akan mengklarifikasinya sebagai operasi yang dihentikan. Perusahaan menggunakan fase pendapatan dari operasi yang berkelanjutan hanya ketika keuntungan atau kerugian pada operasi yang dihentikan terjadi. Sebuah perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk item baris baik di muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Alokasi pajak intra-periode. Perusahaan melaporkan operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi setelah dikurangi pajak. Alokasi pajak untuk item ini disebut alokasi pajak intra-periode, yaitu alokasi dalam satu periode ini menghubungkan beban pajak penghasilan atau kadang-kadang disebut sebagai penentuan pajak penghasilan dalam periode fiskal dengan pos-pos tertentu yang menimbulkan jumlah ketentuan pajak penghasilan. Alokasi pajak intra-periode membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami dampak pajak penghasilan pada berbagai komponen laba bersih. Misalnya, pembaca laporan keuangan akan memahami berapa banyak beban pajak penghasilan terkait dengan penghasilan dari operasi yang dilanjutkan. Pendekatan ini akan membantu pengguna untuk lebih memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Selain itu, alokasi pajak intra-periode mencegah pembaca pernyataan menggunakan ukuran kinerja sebelum pajak ketika mengevaluasi hasil keuangan, dan dengan demikian mengakui bahwa beban pajak penghasilan adalah biaya nyata. Untuk menghitung beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan pada pendapatan dan operasi yang dilanjutkan, perusahaan menemukan beban pajak penghasilan yang terkait dengan pendapatan dan beban transaksi, serta pendapatan dan beban lain yang digunakan dalam menentukan seberapa pendapatan ini. Dalam perhitungan ini, perusahaan tidak dapat mempertimbangkan konsekuensi pajak barang dikecualikan dari penentuan pendapatan dan operasi yang dianjurkan. Perusahaan kemudian mengaitkan efek pajak terpisah, misalnya untuk operasi yang dihentikan. Di sini kita melihat dengan lebih detail pada perhitungan alokasi pajak intra-periode untuk keuntungan yang dihentikan atau kerugian yang dihentikan. Perusahaan juga dapat melaporkan dampak pajak dari item yang dihentikan melalui catatan pengungkapan. Alokasi untuk kepentingan pengendali. Perusahaan seperti Siemens, DU memiliki kepentingan substansial di perusahaan lain. Siemens umumnya mengkonsolidasikan hasil keuangan perusahaan-perusahaan ini ke dalam keuangan sendiri. Pernyataan dalam kasus ini, Siemens disebut sebagai induk perusahaan dan sebuah perusahaan lainnya adalah disebut sebagai anak perusahaan. Kepentingan non-pengendali kemudian menjadi bagian ekuitas, berarti aset bagian dalam anak perusahaan yang tidak dapat dihasilkan kepada perusahaan induk.
Ringkasan seperti yang ditujukan perusahaan melaporkan semua pendapatan, keuntungan, pengeluaran, dan kerugian pada laporan laba rugi dan pada akhir periode. Menutupnya keiktisar laba rugi, mereka memberikan subtotal yang berguna pada laporan laba rugi sebagai laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Perusahaan mengklasifikasikan organisasi dihentikan dari satu komponen yang sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi. Setelah laba dari operasi yang dilanjutkan, perusahaan menyajikan pendapatan dan beban lain dalam bagian terpisah sebelum pendapatan dari operasi. Memberikan angka pendapatan mencegah membantu pembaca mengevaluasi pendapatan dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kos masa depan. Konsep penghasilan yang berbeda, IASB sedang mengerjakan proyek yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Sebagai bagian dari proyek ini, dilakukan uji laporan pada dua kelompok penyusun ini, penyusun dua pengguna para penyusun diminta untuk menyusun kembali laporan keuangan mereka dan kemudian mengevaluasi hasilnya. Penggunaan memeriksa pernyataan tikus dan mengomentari kegunaannya. Salah satu bagian dari uji laporan meminta analisis untuk menunjukkan metrik kerja untuk utama mana yang mereka gunakan atau buat dari laporan laba rugi perusahaan. Mereka diberikan pilihan sebagai berikut: A. Laba bersih pendapatan sebelum pajak, C. Laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, D. Laba sebelum bunga dan pajak, depresiasi dan amortisasi atau EBITDA, E. Pendapatan operasional, F. Penghasilan komprehensif, dan G. Lainnya. Grafik menyoroti tanggapan mereka seperti yang ditunjukkan. Pendapatan operasional 31% dan EBITDA 12% diidentifikasi sebagai dua metrik kinerja utama yang digunakan untuk dibuat responden dari laporan laba rugi perusahaan. Mayoritas responden mengidentifikasi metrik kinerja yang menggunakan laba bersih sebagai dasarnya atau penghasilan sebelum pajak termasuk dalam kelompok ini. Jelas pengguna ini dan pembuat melihat lebih dari sekadar angka pendapatan bottom line yang mendukung persyaratan IFRS untuk memberikan subtotal dalam laporan laba rugi. Sebagai tanggapan, IASB telah bergerak maju dengan proyek yang sekarang mengusulkan bahwa subtotal tambahan ditambahkan ke laporan laba rugi. Secara khusus, arus proporsional memiliki subtotal yang disebut laba bisnis dan EBIT yang akan ditambahkan ke informasi yang diperlukan dalam laporan laba rugi. Berikut adalah tabelnya. Laba per saham harus dilaporkan 2J dikurangi laporan laba rugi, dividen preferred laba rugi dibagi rata-rata NX. Perubahan dan kesalahan akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan akuntansi sering terjadi dalam praktik karena peristiwa atau kondisi yang paling penting dalam sengketa atau tidak pasti pada tanggal laporan. Salah satu jenis perubahan akuntansi ketika perusahaan mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Perusahaan prinsip akuntansi termasuk perubahan metode penetapan harga persediaan dari FIFO ke biaya rata-rata atau perubahan dari prinsip akuntansi yang ada ke prinsip akuntansi baru. Sebuah perusahaan mengakui perubahan prinsip akuntansi dengan membuat penyesuaian retrospektif terhadap laporan keuangan. Penyesuaian tersebut menyusut kembali pernyataan tahun-tahun sebelumnya sehingga konsisten dengan prinsipnya yang baru diadopsi. Perusahaan mencetak efek kumulatif dari perubahan untuk periode sebelumnya. Sebagai penyesuaian awal laba ditahan dari tahun paling awal yang disajikan. Sebagai ilustrasi, Goldberg yang mulai beroperasi pada tahun 2020 memutuskan pada 22 Maret untuk mengubah dari FIFO menjadi harga persediaan rata-rata tertimbang penghasilan Goldberg sebelum pajak penghasilan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang baru pada tahun 2022 adalah 30.000. Ilustrasi 4/17 menyajikan data pendapatan sebelum pajak untuk tahun 2020 sampai dari 2021 untuk contoh ini. Berikut adalah ilustrasinya. Perubahan
estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi melekat dalam proses akuntansi, misalnya perubahan estimasi masa manfaat dan nilai residu dari aset yang dapat disesuaikan, piutang tak tertagih, persediaan usang, dan jumlah periode yang diharapkan mendapat manfaat dari pengeluaran tertentu. Tidak jarang karena berlalunya waktu, keadaan, atau informasi terbaru, bahkan perkiraan yang semula dibuat dengan etikat baik harus diubah. Perusahaan memperhitungkan perubahan tersebut secara prospektif, yang berarti dalam periode perubahan jika hanya mempengaruhi periode tersebut, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Untuk mengilustrasikan perubahan estimasi yang hanya mempengaruhi periode perubahan, asumsikan bahwa Jupe material Eji secara konsisten mengestimasikan beban piutang tak tertagih sebesar satu periode dari piutang. Namun pada tahun 2022, Jupe menentukan bahwa ia harus merevisi ke atas perkiraan piutang tak tertagih untuk penjualan kredit tahun berjalan menjadi 2% atau 2 kali lipat persentase per tahun sebelumnya. Tingkat 2% diperlukan untuk mengurangi piutang ke nilai realisasi bersih. Menggunakan 2% penghasilan tagihan piutang tak tertagih sebesar CHF 240.000 atau 2 kali lipat jumlahnya menggunakan perkiraan 1% untuk tahun-tahun sebelumnya. DuPage mencatat beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut. DuPage mencakup seluruh perubahan estimasi pendapatan tahun 2022 karena pengaruh perubahan tersebut tidak mempengaruhi periode mendatang. Perusahaan tidak menangani perubahan estimasi secara retrospektif, artinya perubahan tersebut tidak dilakukan kembali untuk menyesuaikan tahun-tahun sebelumnya. Koreksi kesalahan. Kesalahan terjadi sebagai akibat dari kesalahan matematis, kesalahan penerapan prinsip akuntansi atau kelalaian, atau penyalahgunaan fakta yang ada pada laporan keuangan disusun. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan telah mengoreksi kesalahan dalam laporan keuangan mereka. Kesalahan tersebut melibatkan item seperti pelaporan pendapatan yang tidak tepat, akuntansi untuk opsi saham, penyisihan piutang, persediaan, dan ketentuan lainnya. Perusahaan mengoreksi kesalahan dengan membuat entry yang tepat dalam akun dan melaporkan koreksi dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya, serupa dengan perubahan prinsip akuntansi. Perusahaan mencatat koreksi kesalahan pada tahun ditemukannya kesalahan tersebut. Mereka melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Jika sebuah perusahaan menyiapkan laporan keuangan kooperatif, itu harus menanyakan kembali laporan sebelumnya untuk efek dari kesalahan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2022, Sang menetapkan bahwa mereka salah melebih-lebihkan piutang usaha dan pendapatan penjualan sebesar $100.000 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Sam membuat entry berikut untuk mengoreksi kesalahan. Laba ditahan di debit karena pendapatan penjualan, dan oleh karena itu laba bersih dilebih-lebihkan pada periode sebelumnya. Piutang usaha dikreditkan untuk mengurangi saldo yang dilebih-lebihkan ini ke jumlah yang benar. Laporan laba ditahan. Laba bersih meningkatkan laba ditahan, rugi bersih mengurangi laba ditahan, baik dividen tunai maupun dividen saham menurunkan laba ditahan. Perubahan prinsip akuntansi umumnya dan penyesuaian periode sebelumnya dapat meningkatkan atau menurunkan laba ditahan. Perusahaan membebankan atau mengkredit penyesuaian ini setelah dikurangi pajak ke saldo awal laba tahan. Perusahaan dapat menunjukkan informasi laba ditahan dengan cara yang berbeda, misalnya beberapa perusahaan menyiapkan laporan laba ditahan yang terpisah seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 4.20. Pembatasan laba ditahan. Perusahaan sering membatasi laba ditahan untuk mematuhi persyaratan kontrak, kebijakan dewan direksi, atau kebutuhan saat ini. Umumnya perusahaan mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah laba ditahan yang dibatasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan mentransfer jumlah laba ditahan yang dibatasi ke akun berjudul laba ditahan yang ditentukan. Oleh karena itu, bagian laba ditahan dapat melaporkan dua jumlah terpisah. Satu, laba ditahan gratis
atau tidak dibatasi, dan 2, laba ditahan disesuaikan atau dibatasi. Total dari kedua jumlah ini sama dengan total laba ditahan. Laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan umumnya memasukkan dalam pendapatan semua pendapatan, beban, dan keuntungan dan kerugian yang diakui selama periode tersebut. Pos-pos ini diklarifikasi dalam laporan laba rugi sehingga pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami pentingnya berbagai komponen laba bersih. Perusahaan prinsip akuntansi dan koreksi kesalahan dikeluarkan dari perhitungan laba bersih karena pengaruhnya terkait dengan periode sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan nilai wajar untuk mengukur aset dan kewajiban telah meningkat. Selanjutnya, kemungkinan pelaporan keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar telah menempatkan beban pada laporan pendapatan. Karena nilai wajar terus berubah, beberapa berpendapat bahwa mengakui keuntungan dan kerugian ini dalam laba bersih adalah menyesatkan. Laporan perubahan ekuitas. Selain laporan laba rugi komprehensif, perusahaan juga diharuskan menyajikan laporan perubahan ekuitas. Ekuitas umumnya terdiri dari modal saham biasa, premi saham biasa, laba ditahan, dan akuntansi saldo dalam pendapatan komprehensif lainnya. Laporan tersebut melaporkan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Hal-hal tersebut diungkapkan dalam pernyataan ini. 1. Akumulasi penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut. 2. Kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi atau dividen kepada pemilik. 3. Rekonsiliasi nilai tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Perusahaan sering menyiapkan laporan perubahan ekuitas dalam bentuk kolom dalam format ini. Mereka menggunakan kolom untuk setiap akun dan untuk total ekuitas. Sebagai ilustrasi, asumsikan informasi yang sama untuk deal SPA seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 4.22. Perusahaan memiliki saldo akun ekuitas berikut pada awal tahun 2022. Modal saham biasanya 300.000, laba ditahan 50.000, dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya 60.000. Terkait dengan keuntungan yang belum direalisasikan atas sekuritas non perdagangan, tidak ada perubahan modal saham. Rekening biasa terjadi sepanjang tahun. Dividen tunai selama periode tersebut adalah 10.000. Ilustrasikan 4.23 menunjukkan pernyataan perubahan ekuitas untuk total pendapatan komprehensif dari laba bersih sebesar 110.000 ditambahkan ke laba ditahan dan 30.000 terkait dengan keuntungan yang belum dialokasikan. Kolom terpisah digunakan untuk melaporkan setiap item tambahan dari pendapatan komprehensif lain. Dengan demikian, pernyataan ini berguna untuk memahami bagaimana ekuitas berubah selama periode tersebut. Berikut adalah ilustrasinya. Jawabannya coba next. Belum kan. Berikut adalah jawaban soal E3.2. Case-nya ada di debit 4.800, akun receivable-nya 2.750, periode insurance-nya ada 800, dari 700 ditambah 100, equipment-nya 8.000 ada di debit, terus ada akun payable-nya 4.400, dapat dari 4.500 dikurang 100 ada di kredit. Property tax payable di kredit 560, owner capitalnya 12.700, dapat dari 11.200 ditambah 1.500, terus ada owner drawing-nya di debit 1.500, service revenue-nya di kredit 6.690, salaries wages and expense-nya di debit 1.400, exploitation expense-nya 900, dapat dari 1.100 dikurangi 300, ada property tax expense-nya property tax expense itu 900, dapat dari 800 ditambah 900. Jadi totalnya itu 24.350. Berikut adalah jawaban 3.10. LO3 menyesuaikan entry Uhara Restart dibuka untuk bisnis pada 1 Juni dengan 8
unit beras yang neraca saldo per 31 Agustus adalah sebagai berikut. Dalam ribuan. Instruksinya, satu saldo asuransi dibayar di muka adalah premi 1 tahun yang dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2019. Dua hitungan persediaan pada tanggal 31 Agustus menunjukkan dia 650 persediaan di tangan. 3. Tarif penyusutan tahun adalah bangunan 4% dan peralatan 10%. Nilai sisa adalah diperkirakan menjadi 10% dari biaya. 4. Pendapatan sewa yang belum dipotong sebesar 3.800 harus diakui sebagai pendapatan sebelum 31 Agustus. 5. Gaji dan upah sebesar 375 sebelum dibayar pada tanggal 31 Agustus. Nomor 6. Sewa 800 jatuh tempo dari penyewa pada 31 Agustus. 7. Catatan hipotek tanggal 1/1/2019. Tingkat bunga hipotek adalah 8% per tahun. Berikut adalah jawabannya. 1 Agustus insurance expense di debit 1.125 dapat dari 4.500 dikali 3 per 12. Prepaid insurance-nya di kredit 1.125. Terus ada supplies expense-nya 2.150 di debit dan supplies-nya 2.150. Terus ada depreciation expense-nya 1.080 dan accumulated depreciation buildings-nya 1.080. Terus ada depreciation expense-nya 360, terus ada accumulated depreciation equipment-nya 360 di kredit. Terus ada unearned rent revenue-nya di debit 3.800 dan rent revenue-nya 3.800. Terus ada salaries and wage expense-nya 375 di debit, di kredit ada salaries and wage payable-nya. Terus ada di debit 800 account receivable-nya, di kredit ada rent revenue 800. Di kredit ada 1.200 interest expense-nya, terus ada di kredit interest payable. Soal E3.18. Courtney Dunbar memelihara catatan akuntansi klinik Dunbar secara tunai. Selama tahun 2019, Dear Dunbar mengumpulkan 142.600 euro dari pasiennya dan membayar biaya 60.470 euro. Pada tanggal 1 Januari 2019 dan 31 Desember 2019, ia memiliki piutang, pendapatan jasa yang diterima di muka, biaya yang masih harus dibayar dan biaya dibayar di muka sebagai berikut. Instruksinya, siapkan jadwal yang mengubah kelebihan kas yang dikumpulkan dari kas yang dikeluarkan dari Dunbar menjadi tahun 2019 menjadi laba bersih atas dasar akrual untuk tahun 2019. Jawabannya, kas kelebihan yang dikumpulkan atas kas yang dikeluarkan, yaitu sebesar 87.130 dolar. Didapatkan dari 142.600 dolar dikurang 55.470 dolar. Tambahan peningkatan piutang sebesar 6.677 didapat dari 9.250 dolar dikurang 15.927 dolar. Dikurangi peningkatan pendapatan jasa yang belum merupakan pendapatan sebesar 1.271 dolar. 1.271 didapat dari 2.840 dolar dikurang 4.111 dolar. Tambahkan penurunan kewajiban yang masih harus dibayar sebesar 1.327 didapat dari 3.435 dolar dikurang 2.108 dolar. Tambahkan peningkatan biaya dibayar di muka sebesar 1.315 didapat dari 1.917 dolar dikurang 3.232 dolar. Maka hasil laba bersih berdasarkan akrualnya yaitu sebesar 95.178 dolar. Soal P3.10. Pada 1 Januari 2019, Norma Smith dan Grant Wood membentuk perusahaan penjualan dan layanan komputer di Manchester, Inggris, dengan menginvestasikan uang tunai sebesar 90.000. Pada perusahaan baru, penjualan dan layanan Lakeland memiliki transaksi berikut selama bulan Januari.
1. Membayar 6.000 euro di muka untuk sewa kantor, ruang pamer, dan ruang perbaikan selama 3 bulan. 2. Membeli 40 komputer pribadi dengan harga masing-masing 1.500 euro. 6. Komputer grafis dengan harga masing-masing 2.500 euro dan 25 printer dengan harga 300 euro masing-masing. Pembayaran tunai pada saat pengiriman. 3. Karyawan penjualan, perbaikan, dan kantong memperoleh gaji dan upah 12.600 euro selama Januari, di mana 3.000 euro masih harus dibayar pada akhir Januari. 4. Menjual 30 komputer pribadi seharga 2.550 euro masing-masing. 4. 4 komputer grafis seharga 3.600 euro dan 15 printer seharga 500 euro. 75.000 diterima tunai pada bulan Januari dan 23.400 euro dijual dengan pembayaran ditangguhkan. 5. Biaya operasional lainnya sebesar 840 euro dikeluarkan dan dibayar selama bulan Januari. 2.000 euro dari biaya yang dikeluarkan terutang pada tanggal 31 Januari. Instruksinya: 1. Dengan menggunakan data transaksi di atas, buatlah untuk bulan Januari 1 laporan laba rugi berbasis kas dan 2 laporan laba rugi berbasis akrual. Instruksi kedua, dengan menggunakan data transaksi di atas, buatlah per 31 Januari 2019 1 laporan laba rugi berbasis kas dan 2 laporan rugi posisi keuangan berbasis akrual. 3. Identifikasi item-item dalam laporan keuangan berbasis kas yang membuat akuntansi berbasis kas tidak konsisten dengan teori yang berdasarkan unsur-unsur laporan keuangan. Jawabannya, pendapatan di basis kas sebesar 75.000, di accrual basis 98.400. Pengeluarannya, biaya komputer dan printer, dibeli dan dibayar, kas basisnya 82.500. Harga pokok penjualannya di accrual basis 59.500. Gajinya di kas basis 9.600, di accrual basisnya 12.600. Sewa di kas basis 6.000, di accrual basisnya 2.000. Biaya operasi lainnya di kas basis 8.400, di accrual basisnya 10.400. Total pengeluarannya di kas basis 106.500, di accrual basis 84.500. Maka laba bersihnya yaitu rugi kas basisnya sebesar 31.500 euro dan accrual basisnya sebesar 13.900 euro. Jawaban yang B, kasnya di cash basis sebesar 58.500, di accrual basisnya 58.500. Piutang usaha di accrual basisnya 23.400, inventaris di accrual basisnya 23.000. Sewa dibayar di muka di accrual basis sebesar 4.000. Maka total asetnya di cash basis tetap 58.500 euro, di accrual basisnya 108.900 euro. Ekuitas dan kewajiban. Ekuitasnya di cash basis sebesar 58.500 euro, di accrual basisnya 103.900 euro. Hutang gajinya di accrual basis sebesar 3.000, akun hutangnya di accrual basis sebesar 2.000. Total ekuitas dan kewajibannya di cash basis 58.500 euro, di accrual basisnya 108.900 euro. Jawaban yang C, 1. Piutang dari pelanggan sebesar 23.400 euro adalah aset dan arus kas masa depan yang dihasilkan dari penjualan yang diabaikan. Basis kas di bawah menyatakan jumlah pendapatan dan arus kas masuk aset pada bulan Januari dari penjualan komputer dan printer sebesar 23.400 euro. 2. Biaya komputer dan printer yang dijual pada bulan Januari lebih-lebihkan sebesar 23.000 euro. Komputer dan printer yang tidak terjual adalah aset senilai 23.000 euro dalam bentuk persediaan. 3. Basis tunai mengabaikan 3.000 euro dari gaji yang telah diterima oleh karyawan pada bulan Januari dan akan dibayarkan pada bulan Februari. 4. Beban sewa atas dasar kas lebih-lebihkan sebesar 4.000 euro di bawah basis kas. Pembayaran di muka ini merupakan aset dalam bentuk hak 2 bulan ke depan atas penggunaan kantor, showroom, dan 2 perbaikan dan harus muncul di neraca. 5. Beban opsional lainnya secara tunai dikurangi sebesar 2.000 euro. Sebagaimana kewajiban untuk bagian yang belum dibayar dari beban ini yang terjadi pada bulan Januari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.